Kemudian ketika ada batu di tengah jalan, ya, kalau sedang naik motor ya turun, batunya diambil, disingkirkan. Itu juga salah satu kalimat baik. Nanti kan mengurangi saldo sing minus mau ya. Jadi semakin minusnya akeh ya perbuatan baik ya semakin diakei kan itu. Nanti kalau udah balance, nanti kehidupan menjadi lebih enak. Jadi berbuat baik untuk semua makhluk ciptaannya. Nah, sekarang kita cek ya. Tadi Tuhan perintahkan untuk kita ini berbuat baik kepada semua makhluk ciptaannya. Nah, sekarang kita udah cek belum dalam hati kita? Kasihnya masih membeda-bedakan enggak? Ayo kita cek dulu sekarang. Kasihmu masih membeda-bedakan enggak? Pernah enggak kamu menjas orang bahwa oh itu salah? Pernah ya? Pernah enggak kamu menjas orang? Oh nak carane ora padha aku berarti ora sah. Ora patut dikasihi. Pernah enggak gitu? Anda mau berbagi hanya untuk golongan Anda saja. Sing beda golongane, beda carane, ora perlu dikai. Sering nggak melakukan seperti itu? Ingat-ingat, kasihnya Tuhan itu bagi semua makhluk ciptaannya. Orang yang embel-embele. Tapi kalau dalam hatimu kasihnya masih terbatas pakai syarat, ya, nganggo syarat, nganggo pamrih, ya, pakai syarat, pakai pamrih, menuntut balas, berarti perbuatanmu nol. Tidak akan mempengaruhi saldomu itu. Nah, selama ini banyak orang kasihnya tadi bersyarat. Ya, perbuatanmu udah baik, tetapi tidak mengurangi saldo kehidupanmu. Itu baik hanya untuk dirimu sendiri. Jadi kasih itu rahmat bagi semua. Ada satu hukum mengatakan, ya, dan ini semua pasti agama menyetujui hukum ini. Ya. Hukum yang pertama dan yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini hablumi Allah. Nganggo apa nak ngasih? Ya jiwamu dinggo, hatimu dinggo, akal budimu dinggo. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, ya udah lakukan kebaikan-kebaikan. Jangan katanya mengasihi Tuhan, tetapi perbuatannya tidak menunjukkan kekasihnya Tuhan, gitu loh. Ingat ya, kita ini katanya kekasihnya Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan. Apakah dalam perbuatan kita sudah menunjukkan bahwa kita ini kekasihnya Tuhan? Tadi Tuhan yang tidak pernah membeda-bedakan, tetapi kenyataannya banyak umatnya yang melebihi Tuhannya. Kasihnya membeda-bedakan. Nak klambine ora padha ora patut dikasihi. Nak carane ibadah ora padha ora patut dikasihi. Benar enggak? Mengklaim, wah kayak tidak layak dapat surganya karena apa ora padha. Ini kaya panitia surga sih ngomong niku. Ya, pada kasihnya Tuhan tadi tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa menuntut balas, tanpa hitung-hitungan. Kita buktikan ya, kasihnya Tuhan itu tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan. Banyak negara yang tidak punya agama itu dikasih Tuhan. Bahkan negara ini maju, padahal nggak punya agama. Tadi kalau kasihnya Tuhan itu bersyarat, agamanya kudu iki, kudu nyembah aku. Banyak negara nanti hancur itu. Dan itu ditransformasi ke sini ya. Banyak orang saling mengkafir-kafirkan. Kata-katanya negatif, sikapnya negatif, tindakannya negatif, hasilnya negatif. Ya, kita lihat kelompok-kelompok yang sering melakukan seperti itu. Amburadul semua, ekonominya kacau semua. Nah, semua dimulai dari taburan di dalam pikiran tadi. Kenapa? Belum mengenal kasihnya Tuhan tadi. Kemudian hukum yang kedua, ya ini apa bunyinya? Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Abluminanas ya, abluminanas. Gitu loh. Pokoknya kalau itu wujudnya manusia, ya, itu patut dikasihi. Seperti apa? Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah orang gelem dijiwit, nah bahasa terjemahane bahasa Jerman itu. Kalau nggak mau dijiwit ya jo jiwit, dari bahasa Jerman ngono iku. Nah, ragam dikeplak, aja ngeplak. Nah, sebaliknya kalau kamu mau terima kebaikan, ya lakukan kebaikan untuk orang lain kan itu. Apapun yang kamu inginkan terjadi dalam hidupmu, lakukan dulu untuk sesamamu, untuk orang lain. Nah, itulah perwujudan dari kasih. Nah, tadi kalau masalah kita tadi karena taburan yang negatif tadi, ya sekarang mulai diimbangi dengan apa? Dengan kasih.
menabur kebaikan tanpa batas, tanpa pamrih, tanpa menuntut balas, tanpa hitung-hitungan. Karena ketika Anda menabur, Anda berbuat kebaikan tapi mengharapkan pamrih, itu ya nol, nanti nggak mengurangi saldo tadi, ya nggak mengurangi saldo. Jadi berbuat kebaikan adalah apa? Ya itulah cara kita untuk menanam kebaikan. Nggak usah mikir gue balas pora, ya itu bukan urusan kita. Ketika Anda berbuat baik, orang itu mau baik atau enggak itu bukan urusan kita. Itu urusan orang itu. Tapi seringkali banyak kita apa? Wes ditulung, ya, matur nuwun ora gitu kan? Nah, itu masih apa? Masih pamrih. Maka saya sering melakukan apa? Berbagi dengan orang yang tidak saya kenal. Tadi kalau pagi keluar rumah tadi bawa uang tadi, ya, dengan orang yang tidak saya kenal. Luwih fair artinya apa? Aku ora mengharapkan dene maturun pora, boyo tak kai tinggal lunga gitu kan. Tapi nek karo sing kenal kadang ya mau menungso kadang kan sok wis ditulungi matur nuwun ora, kadang sok lara nek nganti to. Nah, saya juga sering nanti lihat di YouTube atau di TV ketika ada nama yayasan atau apa, udah kita transfer. Gitu. Tanpa saya mengirim bukti transfer, tanpa ya karena saya enggak pokoknya ada nomor rekening, ya udah ditransfer gitu aja. Karena urusan berbagi itu urusan kita dengan Tuhan, bukan dengan manusia gitu loh. Nah, seringkali banyak orang berbagi tapi karena mengharap tadi ganti puji, ganti apa tonton kan gitu. Nah, jadi berbagi itu urusan kita dengan Tuhan untuk menambahkan saldo kebaikan dalam hidup kita. Karena tadi kita sudah terlalu banyak tanaman-tanaman yang negatif, taburan-taburan yang tidak baik kan gitu. Nah, nanti kalau itu dilakukan nanti segera balance nanti ya, segera seimbang saldone. Nah, saldone nol, nggak gampang untuk menuju ke plus, lakukan kebaikan terus. Tadi dikatakan kebaikannya berlaku untuk semua makhluk ciptaannya tanpa kecuali kan gitu. Tadi narung dedit penting suatu ku ndas greh ya, tuh greh wis ngai kucing mangan kan itu. Ora dideneh ya wis pelaku-pelaku pokoke anggere ning sampah dijupuk, ana watu nang tengah dalan diambil. Udah itu menambah saldo kebaikan. Oke, nanti dicek masalah kita selama ini apa karena taburan dari pikiran tadi yang mengalami tindakan. Nah, tindakan tadi kan suka membuat masalah, suka menabur hal yang buruk. Nah, itu nanti berdampak tadi kepada masalah yang kita alami setiap hari. Oke, kemudian kita masuk yang kedua, masalah yang itu adalah proses. Kita sudah melakukan kebaikan, ya, tetapi kok yang kita dapatkan sesuatu yang tidak baik. Ya, atau kita sering, banyak orang ngomong apa? Saya sering dizolimi Pak gitu ya. Nah, sebetulnya nanti kita cek dulu, dizolimi benar apa? Karena taburan tadi kan itu ya. Oke, anggaplah ini sekarang kita masuk yang kedua. Kita tidak melakukan kesalahan, tetapi kok kita mengalami penderitaan. Nah, inilah yang disebut proses. Inilah yang disebut proses kehidupan. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Ya, bagaimana cara menyikapinya? Oke, cara menyikapi gini. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah melakukan kebaikan, kok kita mendapat sesuatu yang tidak baik, pasti hatinya sakit nggak rasanya? Sakit ya? Oke. Ngomong jujur ya kalau salah. Ngomong apa adanya dengan Tuhan. Nggak usah sok yes. Oh Tuhan aku kuat Tuhan. Nggak usah sok yes ya. Jadi ya. Bicara sama Tuhan. Tuhan sakit Tuhan. Tuhan hatiku sakit Tuhan. Tetapi aku tahu Tuhan, ini adalah proses. Karena Tuhan, Engkau mau jadikan aku menjadi pribadi yang bernilai. Ya, jadi kalau tadi masalah itu muncul bukan karena kesalahan kita yang disebabkan oleh orang lain, ya udah itu dimaknai itu sebuah proses. Memang sakit rasanya gitu. Tadi berarti apa? Artinya diamplas. Diamplas nggak usah yang paling kasar. Ya. Diamplas dipanasi kan gitu. Ya udah katakan Tuhan, ini sakit Tuhan. Aku tidak mampu Tuhan, nggak sanggup Tuhan. Tapi aku tahu Tuhan, ini adalah proses.
Karena Tuhan menyiapkan saya menjadi pribadi-pribadi yang bernilai. Oke ya, jangan lihat saya yang sekarang ini. Saya mengalami proses panjang dan menyakitkan. Ya, ketika saya cerita dengan banyak orang, Pak, itu kalau saya udah gak kuat, Pak, gitu. Tetapi karena saya tahu bahwa itu proses, saya nikmati proses itu. Dan saya katakan sama Tuhan, Tuhan, ini sakit Tuhan, ini memang sakit Tuhan. Tetapi aku tahu bahwa ini adalah proses. Makanya proses tadi membawa kita menjadi pribadi yang bernilai. Bernilai itu artinya apa? Bernilai itu bermanfaat bagi orang lain, ada nilainya gitu loh. Ini kan bernilai nih. Ya. Nah, untuk menjadi pribadi yang bernilai, ada prosesnya. Tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba, gitu loh. Nah, seringkali banyak orang apa membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya wes babuk. Tidak ada campur tangan Tuhan lagi nanti dalam hidupmu. Ya, ketika kamu berusaha membalas apa yang dilakukan orang lain, kejahatan yang dilakukan orang lain, berarti apa? Kamu tidak lagi meminta campur tangan Tuhan. Proses tadi dalam rangka apa? Menekan ego sebetulnya. Jadi proses itu dalam rangka apa? Mematikan manusia jasmaniah kita, ego kita. Tetapi kalau kita keluar dari proses, berusaha melawan, membalas, bahkan membalas lebih jahat lagi. Ya, saya sering dengar ya, saya tuh kalau ada orang baik dengan saya akan lebih baik. Tapi kalau ada orang jahat dari saya, jahat ke saya akan lebih jahat. Nah, nanti kalau ada yang punya pikiran seperti itu, pikirannya dicopot sih, ya, dikumbah. Itu bukan pemikiran orang-orang yang bernilai, ya. Nah, jadi nanti dimanai, kita cek dulu. Yang tahu Bapak Ibu semua ya, yang tahu Bapak Ibu semua. Nah, sekarang tinggal mudah toh, kalau itu akibat taburan tadi, benih yang kita tabur tadi, pikiran negatif, tindakan negatif, kata-kata negatif, ya udah sekarang mulai perbanyak menabur kebaikan supaya saldonya segera balance. Nanti kalau saldo balance untuk naik lebih mudah. Tapi karena itu disebabkan karena bukan kesalahan kita, itu maknai sebagai proses. Semakin Anda menikmati proses itu, semakin cepat Anda akan diangkat Tuhan menjadi pribadi yang bernilai. Ya, jadi Tuhan tidak pernah menguji, ingat-ingat, apalagi mencobai. Masing-masing orang dicobai oleh apa? Oleh nafsunya sendiri. Nah, makanya setan tuh sekarang ini meh pensiun apa? Karena apa? So disalah-salahin menungso. Waduh, maaf Pak, saya kena godaan setan itu kan. Nah, setannya akhirnya wah, Tuhan saya menyerah jadi setan karena manusia lebih setan daripada saya. Gitu. Ya, bar konangan le selingkuh ngomong lebih maafkan aku kilap kena godaan setan. Nah, setan tambah nesu, wong sampeyan aku salahke kan itu. Maka setan itu sekarang kerjanya semakin menggila karena apa? Sering disalah-salahkan menungso tadi loh. Sifatnya Tuhan adalah kasih. Kasihnya tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa menuntut balas. Jadi kalau kita mengasihi tapi masih milih-milih, masih mengotak-ngotak, ya berarti kamu belum menjadi kekasihnya Tuhan. Ya, ketika dalam hatimu sudah diberikan kasih. Wes, kalau tadi hidupmu karena akibat taburan itu, tapi dengan kasih yang ada dalam hidupmu dan dipraktekkan, maka taburan-taburan yang karma-karma buruk tadi akan segera menjadi karma-karma baik dan saldonya akan segera balance dan kehidupanmu pasti ya berubah dan berubah menjadi baik. Orang akan melihat hidupmu menjadi indah. Kenapa tadi ya? Seni mengelola masalah. Endingnya pasti nanti indah. Tetapi itu kalau itu disebabkan karena sedang proses, dinikmati proses itu. Katakan dengan Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini adalah proses. Nah, prakteknya begini Bapak ya. Jadi apapun sekarang yang dialami, tadi pertama melakukan kebaikan, yang kedua, kalau itu proses, nah, tinggal datang pada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk proses ini. Ya. Kami mengucap syukur, aku mengucap syukur, Engkau telah memberikan kekuatan kepadaku untuk aku bisa melewati proses ini. Dan terima kasih Tuhan. Sebentar lagi aku akan menjadi pribadi-pribadi yang bernilai.
Nah, caranya tadi datang pada Tuhan, ojo njaluk. Jadi banyak orang datang ke sini semua dengan masalah dan mereka semua udah berdoa. Tapi kenapa nggak ada jawaban? Nah, ini ada pelajarannya ya, nanti supaya masanya segera selesai ketika menghadap pada Tuhan, jangan meminta. Tetapi tinggal menghadap kepada Tuhan, nikmati hubunganmu dengan Tuhan dengan nyaman. Dan apa yang dilakukan? Tanpa meminta, tinggal mengucap syukur. Ini dalam rangka apa? Kita mau menjadi kekasih Tuhan yang baik. Kita cek yuk, apa kita udah menjadi kekasih Tuhan yang baik? Sekarang kalau ada kekasih, maunya mendekat kepada kekasihnya, itu karena iming-iming reward. Ini kira-kira kekasih yang baik nggak? Nggak ya? Jadi ada orang ketika mau mendekat pada kekasihnya tuh hanya karena apa? Iming-iming reward. Atau yang kedua, ada kekasih mau mendekat karena diancam. Kira-kira ini kekasih yang baik atau enggak nih? Jadi maunya mendekat pada kekasih itu karena apa? Iming-iming reward, pahala, ganjaran, supaya dikasih rezeki kan itu. Atau karena diancam, kowe nara nyedak aku, awas lo. Tak lebakin neraka. Tak hukum. Kira-kira percontohan hubungan kekasih yang baik nggak ini? Enggak. Selama ini sadar nggak? Dalam kehidupanmu, kehidupan banyak orang, ternyata masih menjadi kekasih yang tidak baik. Seringkali ketika kita menghadap Tuhan, karena apa? Karena reward. Karena pengen masalah rampung. Justru semakin Anda pengen masalah rampung, semakin jauh itu masalah itu dari selesai. Ya, jadi ketika sedang mengalami keterpurukan, apa yang dilakukan? Datang kepada Tuhan tanpa meminta. Tanpa meminta. Ya, nikmati persekutuan itu. Apa yang saya lakukan? Ya, ini bisa dipraktekkan nanti. Ketika dalam kondisi yang tidak nyaman tadi, saya datang kepada Tuhan tanpa meminta. Saya cuma apa? Memuji namanya. Ya, mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Ya, untuk proses yang sedang saya alami. Dan aku tahu Tuhan, ini adalah caramu untuk menjadikan aku pribadi-pribadi yang bernilai. Tuhan, terima kasih untuk istriku yang sudah mendampingiku dalam proses ini. Istriku menjadi kuat. Tuhan, terima kasih untuk anak-anakku yang juga bersama-sama dengan kami menikmati proses ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyediakan semua yang terbaik atas hidupku. Tuhan, terima kasih. Ya, untuk kenyamanan-kenyamanan yang terus dilipat gandakan dalam kehidupanku. Kenyamanan atas kesehatanku, kenyamanan atas rumah tanggaku, kenyamanan atas keuanganku, kenyamanan atas bisnis-bisnisku,